adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat ya. Oke, kita mau mulai ibadah pada hari ini. Sudah siap? Adik-adik di rumah, sebelumnya kita mau bernyanyi lagu bebas dulu nih adik-adik. Semua siapkan gerakannya, kita mau bergerak, bernyanyi lagu bebas. Oke, siap adik-adik? Ini dia lagu bebasnya. Musik! Lagu kedua, We Are in the Train of Love. Yang semangat ya. We are in the train of love. Woo! We are in the train of love. Choo choo. We are in the train of love fantasy. We are in the train of love. We are in the train of love. Woo! We are in the train of love. Choo choo. Love fantasy, we are in the train of love. When I say cheeky, mundur. When I say chaka, when I say cheeky, 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 chaka. When I say chaka, when I say cheeky, when I say chaka, 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 cheeky. Sekali lagi, yang semangat. We are in the train of love, woo! We are in the train of love, choo choo. We are in the train of love fantasy. We are in the train of love. When I say cheeky, when I say chaka, when I say cheeky, 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 chaka. When I say chaka, when I say cheeky, when I say chaka, 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 cheeky. Oke adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi lagu pembuka. Kita bernyanyi Kidung Ceria, Aku Bersuka Cita. Musik! Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Engkau boleh bangunkan kami, dan kami boleh sama-sama beribadah Tuhan. Tuhan Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Engkau berkati juga firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu Bunga-Bunga yang di Padang. Musik! Bunga-bunga yang di padang, hai betapa indahnya. Kupu-kupu yang melayang, sungguh elok rupanya. Tapi yang
Adik-adik, kita mau baca Alkitab. Sebelum kita baca Alkitab, kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau membaca firman-Mu Tuhan. Tuhan sertai kami sehingga kami bisa mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, sama-sama kita buka Alkitabnya dari Yesaya 61 ayatnya yang ke-1 sampai ke-9. Yesaya itu ada di Perjanjian Lama ya adik-adik. Yesaya 61 ayat 1 sampai 9. Kakak baca ya. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya di rumah? Semoga semua tetap sehat ya pasti. Oke, untuk firman Tuhan hari ini kakak akan awali dengan gambar berikut ini. Kita lihat. Nah adik-adik, kalau adik-adik lihat gambar di samping ini nih adik-adik, kira-kira gambar ini lagi ngapain nih gambarnya ya? Siapa di rumah nih pernah nih ngelakuin hal yang kayak gambar di samping nih? Ada yang lagi bertengkar ya adik-adik, bertengkar karena berebutan mainan. Ya, karena ada satu yang gak mau nih main bersama-sama sama temennya nih. Akhirnya mereka rebutan nih mainannya, ataupun rebutan mainan sama saudara-saudaranya nih, sama adiknya atau kakaknya. Nah, adik-adik di rumah siapa nih yang sering juga nih gak mau main bareng-bareng adiknya atau kakaknya ataupun teman-temannya? Ayo, ada nggak? Semoga nggak ada ya adik-adik, semoga semuanya main bersama-sama ya. Nah, tapi adik-adik kakak mau tanya, kalau lagi bertengkar atau berebut mainan pasti ya ada yang sedih karena dia nggak bisa main bersama-sama, harus rebutan mainan, nggak bisa main mainan punya temennya atau punya saudaranya. Nah, ada juga yang merasa dia itu menang karena dia bisa main sendiri, nggak perlu main sama temennya atau saudaranya. Nah,
Adik-adik, firman Tuhan hari ini juga sama nih kayak yang tadi nih, ada yang sedih, ada yang juga lagi merasakan seneng karena dia menang, ya kan? Nah, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang bangsa Israel, adik-adik. Nah, kenapa ya bangsa Israel itu? Bangsa Israel itu adik-adik ada juga yang hidupnya itu adik-adik ada nih bangsa Israel yang hidupnya berkecukupan adik-adik, ataupun kita sebutnya kaya adik-adik. Ada juga yang miskin, yang dia tuh gak bisa makan ataupun berkekurangan adik-adik, gak punya uang adik-adik. Nah, zaman dulu itu melalui firman Tuhan hari ini diceritakan bahwa bangsa Israel itu hidup dalam kesengsaraan ya adik-adik. Jadi ada orang yang miskin, ada juga orang yang kaya adik-adik. Nah, orang yang kaya ini, orang yang punya banyak uang atau hidupnya berkecukupan ini gak peduli sama sesamanya yang miskin ya adik-adik. Nah, akhirnya adik-adik orang-orang miskin ini, bangsa Israel yang miskin ini sedih deh adik-adik, hidupnya gak penuh dengan sukacita, jadinya dia lemes deh, dia pun juga sedih, penuh dengan kekhawatiran, ketakutan akan hidupnya. Nah, tapi Tuhan Yesus itu sangat baik adik-adik. Tuhan Yesus melihat nih kesengsaraan atau kesusahan yang dialami oleh bangsa Israel, sehingga Tuhan Yesus pun membawa kabar sukacita nih adik-adik. Tuhan Yesus menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa, hai bangsa Israel yang lagi sedih, yang gak ada sukacita, kamu jangan khawatir bahwa aku akan memberikan sukacita. Tuhan Yesus datang memberikan kabar sukacita nih adik-adik. Sukacita, tanda sukacita itu adalah bahwa Tuhan Yesus menyertai mereka. Jangan takut, bahwa Tuhan Yesus peduli kepada bangsa Israel. Nah, sehingga bangsa Israel yang tadinya pun ada yang tidak peduli, akhirnya peduli nih adik-adik kepada sesamanya adik-adik. Nah, seperti firman Tuhan tadi, yang bangsa Israel peduli terhadap orang-orang sesamanya yang miskin. Nah, kita juga sebagai anak Tuhan ya adik-adik diajarkan untuk selalu peduli adik-adik. Nah, kita kembali lagi ke gambar yang pertama, di mana di sini ada anak-anak yang berebutan mainan. Nah, kita sebagai anak Tuhan ya adik-adik, apa yang harus kita lakukan nih? Harus rebutan mainan seperti ini atau bermain bersama-sama? Ayo, ada yang bisa jawab? Tentunya sebagai anak Tuhan, kita sebagai anak Tuhan yang peduli, kita harus bermain bersama teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita adik-adik, bermain bersama, berbagi mainan bersama adik-adik. Kan enak kalau kita bisa bermain bersama-sama. Nah, terus selain kita bermain bersama-sama, sikap peduli kita yang lain adalah mengasihi orang tua adik-adik. Betul banget, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk mengasihi, menyayangi mama papa adik-adik sebagai wujud kepedulian kita kepada mama papa adik-adik, bahwa dengan kita peduli kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, kepada mama papa kita, kita bisa memberikan kabar sukacita, membawa sukacita kepada keluarga dan juga orang-orang di sekitar kita adik-adik. Nah, Tuhan Yesus pun ingin kita membawakan kabar sukacita itu. Maka dari itu Tuhan menyampaikan firman Tuhan hari ini bahwa kita gak boleh bertengkar nih terhadap saudara ataupun teman, ya kan? Harus saling peduli. Kalau ada teman kita yang sakit, kita juga bisa mendoakan mereka adik-adik agar mereka bisa sembuh nih adik-adik. Terus juga membantu teman-teman kita yang sedang kesusahan, menolong orang-orang yang sedang kesusahan adik-adik. Dan juga jangan lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan atas berkat dan kabar sukacita yang Tuhan sampaikan kepada kita. Dan kita juga akan menjadi anak Tuhan yang membawakan kabar sukacita bagi sesama kita nih adik-adik. Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik di rumah paham ya, dan selalu memberikan kabar sukacita, kabar yang baik, memberikan sikap yang baik, saling membantu kepada semua orang dan saling mengasihi, terutama kepada Tuhan, keluarga, dan teman-teman dan orang-orang sekitar kita adik-adik. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Oke, sampai bertemu lagi di IHMPA minggu depan adik-adik. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.
Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi sama Kakak Ninda di kelas kecil. Adik-adik gimana nih kabarnya hari ini? Puji Tuhan kalau ada yang baik, ada yang mungkin lagi sakit ya kakak. Semoga adik-adik boleh cepat sembuh. Tadi kita udah sama-sama ya lihat cerita Cimi dan Cecep. Seru ya ceritanya. Apa sih hubungannya cerita Cimi dan Cecep sama cerita kita pada hari ini? Let's go, kita sama-sama dengerin ya. Boleh sini deket-deketan, lihat ke TV-nya, ke HP-nya, semua. Ayo lihat, dengerin kakak ya. Nah, jadi pada waktu itu adik-adik, di Yerusalem sedang terjadi kesenjangan sosial ekonomi. Maksudnya apa sih kak? Maksudnya itu adanya perbedaan antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Orang-orang kaya nggak mau bantu orang-orang miskin di sana. Kenapa ya adik-adikku kayak gitu? Orang-orang kaya ini ya udah, yang kaya menjadi kaya aja, yang miskin tetap menjadi miskin. Jadi mereka nggak mau tuh bantu satu sama lain. Oleh karena itu, karena Tuhan Allah melihat, wah nggak bisa kayak gini nih. Akhirnya Tuhan Allah mengutus seorang nabi. Nabinya ini diutus untuk membawa sukacita bagi orang-orang yang sengsara tadi, terutama orang-orang miskin itu. Kita lihat di ayatnya yang ke-1. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesan, dan lain-lain. Nah, di situ ditekankan ya adik-adik, kalau Tuhan Allah mengutus nabi ini untuk membawa sukacita bagi mereka-mereka yang sengsara, yang remuk hatinya. Nabi ini, Tuhan Allah ini membawa kabar sukacita nih kepada mereka, supaya mereka tidak sedih meskipun mereka miskin, tetapi mereka boleh sukacita, boleh merasa bahagia dalam keadaan tersebut. Orang-orang Israel ini, supaya orang-orang Israel ini sukacita dan punya pengharapan dalam hidup beriman di dalam Tuhan. Next. Nah, apa sih yang mau kita pelajari dalam firman Tuhan minggu ini adik-adik? Yang pertama, yang mau ditekankan adalah Tuhan Yesus itu, Tuhan Allah adalah sumber sukacita. Semuanya itu dari Tuhan loh adik-adik. Kita merasa bahagia, kita merasa sedih pun, itu pun semuanya dari Tuhan. Dan ada sebabnya. Nah, Tuhan mau kita juga, anak-anaknya, adik-adik semua, terutama kakak juga, dan lain-lain orang-orang di luar semuanya, untuk menjadi pembawa sukacita. Gimana caranya adik-adik? Caranya itu sangat mudah, sangat sederhana. Adik-adik pasti udah bosan banget kayaknya diingetin ya sama kakak-kakak di sini untuk selalu berbuat baik. Contohnya apa aja ya? Ada peduli terhadap sesama, seperti menolong orang tua, menolong mama, papa, menolong oma, opa, orang-orang yang ada di rumah, maupun menolong teman-teman kita yang ada di sekolah, menghibur teman-teman kita yang sedang sedih, dan berbagi sama teman-teman yang membutuhkan. Atau mungkin banyak hal baik lainnya yang pasti adik-adik bisa lakukan untuk membawa sukacita. Oke, itu saja cerita kakak di minggu ini. Ayo kita menjadi pembawa sukacita. Sampai jumpa di minggu depan ya adik-adik.
Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Hari ini kakak mau menceritakan bagaimana kehidupan masyarakat bangsa Israel pada waktu itu. Sebelum kakak menceritakan hal ini, kakak ingin bertanya dulu sama adik-adik. Adik-adik di lingkungan sekolahnya ada nggak teman-teman adik-adik yang miskin kah atau ada yang kaya? Begitu. Menurut kakak sih ada ya pasti ya. Tentu kita menemukan bahwa ada teman-teman kita yang kaya atau yang miskin. Dan tentu kita melihat apakah teman-teman yang kaya itu mau nggak untuk berbagi kepada teman-teman yang miskin. Misalnya teman-teman itu tidak punya untuk membawa makanan misalnya. Mau nggak? Tentu mau lah ya. Kita kan juga harus bisa berbagi kepada orang lain. Apalagi kita juga, Tuhan mengajarkan kita untuk kita memberi. Nah, seperti itulah pada masyarakat bangsa Israel. Kita lihat, masyarakat bangsa Israel itu ada yang mampu dalam perekonomian, ada juga yang tidak mampu. Ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, tetapi mereka pada waktu itu yang kaya tidak menunjukkan kepeduliannya terhadap yang miskin. Teman-teman, adik-adik, sehingga yang miskin, mereka yang awalnya miskin, mereka menjadi semakin menderita dan sangat menderita sehingga menimbulkan kesengsaraan pada waktu itu. Nah, ketika Allah melihat ini, di sini Allah melihat, ini kayak ada sesuatu yang tidak beres ini. Makanya di situ Allah mengutus nabinya untuk membawa kabar sukacita bagi sesama. Disitulah Allah mengutus nabinya untuk memberitakan kabar sukacita. Allah ingin menyatakan dirinya, Allah ingin melalui perantara nabinya itu untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan kabar sukacita bahwa Allah ingin memperhatikan mereka dan Allah tidak ingin mereka itu sengsara pada waktu itu. Nah, karena kenapa kalau adik-adik tahu Allah ingin membawa kabar sukacita tersebut? Ada yang tahu? Betul sekali, karena Allah adalah sumber sukacita bagi kita. Nah, tentu kita bisa adik-adik kita melakukannya hal tersebut. Loh, Kak, gimana sih Kak caranya kita membawa kabar sukacita bagi sesama kita? Tentu bisa. Yang pertama adalah kita bisa membagikan makanan kita kepada teman-teman kita misalnya. Bukan kita malah mengejek teman yang tidak membawa bekal. Atau misalnya kita mengajari adik kita untuk belajar misalnya. Untuk pelajaran yang akan dia pelajari. Bukan malah mengejek bahwa pelajarannya itu sulit dan gurunya galak. Itu tidak baik adik-adik. Dan juga kita juga bisa menolong orang tua kita, menolong teman kita yang sedang kesusahan. Misalnya kita lihat, menolong orang tua kita itu dengan cara apa? Ayo, ada yang tahu? Menolong orang tua kita dengan cara kita membuang sampah pada tempatnya. Misalnya kita membersihkan rumah, supaya orang tua kita tidak repot-repot lagi untuk membersihkan rumah. Tidak repot-repot lagi untuk menyapu rumah dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kita bisa membawa kabar sukacita. Karena sukacita itu bukan dari uang jajan, dari teman, dari tempat-tempat wisata, dan lain-lain. Bukan itu. Karena sumber sukacita kita, karena Tuhan sudah memberikan kita sukacita, oleh karena itulah kita membawa sukacita bagi teman-teman kita dan sesama kita. Nah, disinilah melalui cara-cara sederhana ini, Tuhan ingin supaya kita membawa kabar sukacita bagi sesama kita. Oleh karena itulah kita belajar untuk kita bisa bersukacita. Kita bisa menjadi orang-orang yang membawa sukacita bagi orang-orang lain. Begitu. Tuhan Yesus memberkati kita ya adik-adik. Dadah, sampai ketemu. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita bernyanyi lagu Firman-Mu Pelita. Musik.
bersuluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa syafaat ini, Tuhan, kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintahan kami, Tuhan, agar dapat memimpin dengan baik, dengan jujur, dan Tuhan kiranya membantu mereka agar seturut kehendak Tuhan. Berkatilah juga pelayanan kami, Tuhan, berkati gereja kami, GPIB Gloria khususnya, dalam pelayanan yang kami lakukan, baik pendeta, para majelis, dan kakak layan, agar dapat melayani dengan baik. Berkatilah juga Bapa untuk orang tua kami, berkatilah Tuhan agar orang tua kami tetap sehat, berkati pekerjaan orang tua kami, dan biarlah Tuhan memberkati mereka. Berkatilah juga untuk pendidikan kami dalam sekolah kami, Tuhan, biarlah kami tumbuh menjadi anak yang pintar, yang takut akan Tuhan, dan terus rajin belajar, dan selalu mengikuti apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kami. Berkati kesehatan kami, berkatilah juga Tuhan dalam segala kegiatan kami. Berkatilah para duda, janda, yatim piatu, Tuhan, anak-anak yatim piatu, Tuhan, berkati mereka dalam segala hal yang mereka perbuat. Berkati kehidupan mereka, dan juga Tuhan kiranya selalu melindungi mereka. Berkatilah orang-orang yang sakit, Tuhan, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan kiranya menjaga mereka, menyembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Tuhan Yesus, lindungi kami selalu agar kami selalu mengucap syukur dan selalu berterima kasih dalam segala hal. Ampuni segala dosa kesalahan kami, Bapa. Inilah doa syafaat kami, Tuhan. Kiranya Tuhan selalu beserta kami dan bersama dengan orang-orang sekitar kami. Kiranya doa yang jauh dari sempurna ini kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita bernyanyi dulu. Ku berterima kasih. Musik. Ku berterima kasih atas rezeki yang bagi anak-Mu Tuhan Kau beri. Berikanlah berkat-Mu atas rezeki yang bagi anak-Mu Tuhan Kau beri. Oke adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah memberikan persembahan ini, Tuhan. Terimalah persembahan yang sudah kami berikan, dan biarlah Tuhan persembahan yang sudah kami berikan dapat berguna bagi kemuliaan dan pelayanan-Mu dimanapun berada, Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan berkati tangan-tangan yang akan menghitung dan mengelola persembahan ini agar menjadi berkat bagi sesama kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, gak kerasa ya adik-adik, sekarang kita sudah sampai di akhir ibadah kita hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita bernyanyi dulu ya. Lagu Sudah Waktunya. Musik.
siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Adik-adik, kita mau berdoa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan berkati supaya kami bisa menjadi anak Tuhan yang baik, yang selalu menjadi berkat dan membawa sukacita bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Setelah ini kami akan merayakan Paskah Tuhan bersama teman-teman yang lain maupun kakak-kakak layan kami. Tuhan Yesus berkati supaya kami bisa merayakannya dengan sukacita dan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, Bapa, terima kasih.